من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada petang Ahad pada hari ini kita dapat kembali bertemu dalam silsilah kajian ilmiah bersama kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu taala dalam bahasan Tajdidul Iman, yaitu memperbaharui iman. Pada petang Ahad pada hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2025 dan kita sudah masuk pada bulan Hijriyah, bulan kedua itu Safar. Pada tanggal 2 Safar 1447 Hijriyah, kembali kita akan melanjutkan nasihat-nasihat dari generasi terbaik dari umat Islam, yaitu dimulai dari para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Begitu juga generasi setelahnya, ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in. Sudah sepantasnya bagi setiap kita kaum muslimin dan muslimat untuk mendengarkan nasihat mereka, kata-kata mereka yang mereka telah mendapatkan kesuksesan yang abadi di dunia dan di akhirat, dan diawali dengan perjuangan yang berat, terkhusus para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Mereka mesti mempertahankan iman mereka, walaupun mereka mendapatkan ujian yang berat di dalam mempertahankan iman mereka ketika mereka masuk Islam, ketika mereka mengikuti agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengikuti utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam ujian yang mereka dapatkan, bahkan ujian yang sangat berat. Sudah barang tentu mereka adalah orang yang paling kuat imannya, karena mereka telah teruji dengan berbagai macam hal-hal yang menyakitkan demi mempertahankan akidah mereka, iman mereka. Sehingga nasihat-nasihat dari mereka berkaitan dengan perkara iman adalah nasihat yang sangat agung. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahasan kita pada pertemuan sebelumnya, bahasan dari kitab Syekh Abdul Razak Tajdidul Iman, nasihat dari Al-Khalifatul Rashid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah kita sampaikan penjelasan pada pertemuan yang lalu.
Dan di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menasihati kita semua, memberikan wasiat yang sangat agung kepada kita semua berkaitan dengan iman, menjaga keimanan, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa kana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaqul, adalah sahabat yang mulia, seorang sahabat yang alim, ahli Al-Quran, dan juga alim dalam ilmu tafsir, begitu juga dalam perkara agama yang lain, yang telah masuk Islam ketika beliau masih kecil, menjadi sigharus sahabah di zamannya, dan terus belajar agama Islam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan beliau menjadi seorang ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ijlisu bina nazdad imanan. Ada kemiripan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari pertemuan yang sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, halummu nasdad imanan, mari ta'alau, ya, kita menambah iman kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, ijlisu bina, mari duduk kita di sini bersama-sama. Apa yang kita lakukan? Yaitu nazdad imanan, kita menambah iman kita. Lalu kita katakan nasihat yang luar biasa ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita bagaimana potret kehidupan para sahabat. Mereka berkumpul sebagaimana kita juga berkumpul. Mereka senang bertemu dengan yang lain, bahkan mencari orang untuk bisa berbicara bersama mereka. Tetapi lihatlah bagaimana majelis para sahabat, duduknya para sahabat sesama mereka selalu isinya adalah nasihat agama, mengingatkan kepada perkara akhirat, mengajak selalu menambah iman. Inilah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita, ya, berkumpul tidak lepas dari bicara dunia dan dunia. Berkumpul bahkan apalagi waliyadzubillah dengan pelaku-pelaku maksiat atau orang yang jauh dari ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan keluar ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang akan merusak hati, bahkan bisa menghilangkan atau mengurangi keimanan. Luar biasa bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajar mereka adalah manusia dari kaum muslimin yang terbaik dan terkuat iman mereka. Lihatlah bagaimana mereka saling mengingatkan, mari duduk bersama, ijlisu bina nazdad imanan. Wa kana yaqulu fi du'aihi, dan diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sangat terkenal doanya ini. Selalu dinukilkan oleh banyak para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf dari dahulu sampai sekarang. Yang dikatakan oleh para ulama bahwa ini bisa menjadi doa untuk kita semua. Apalagi ucapan para sahabat telah kita sebutkan tadi. Karena dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW, karena mereka adalah murid Rasulullah SAW, dan bagaimana bimbingan Nabi terhadap mereka dari perkara keimanan, sehingga ucapan doa yang keluar dari lisan mereka juga doa yang terbaik. Sebagaimana kita mengetahui penjelasan dari para ulama kaum muslimin, ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa kalau kita berdoa, sebaik-baik doa adalah yang kita ambil doa dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan.
asdaqul hadis, sejujur sebenar-benar perkataan. Ya, khairul kalam, sebaik-baik perkataan kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ayat Al-Qur'an ada doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, dan banyak sekali doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak sekali doa di dalam Al-Qur'an. Bahkan banyak doa itu juga merupakan doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Maka jadilah, kata para ulama, doa yang terbaik diucapkan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat adalah diambil dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi, dari doa-doa yang Nabi ucapkan, yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Banyak sekali, ya, di dalam salat, di luar salat, ya. Dan begitu juga doa yang terbaik adalah doanya yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di antaranya doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, maka mestinya juga kita mencoba untuk menghafal doa-doa yang diucapkan oleh para sahabat, karena mereka adalah generasi terbaik dari umat Islam. Di antara doanya khusus yang berkaitan dengan perkara keimanan, untuk selalu memperbarui iman dan menambah iman, dan ini sudah merupakan, ya, keyakinan kita sebagai seorang yang bertauhid, yang kita meyakini semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan, ya, dan tidak ada yang bisa menambah iman, memberikan kemudahan untuk kita beramal, ya, dan tidak ada yang bisa memberikan pemahaman di dalam agama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus banyak berdoa, usaha harus dilakukan. Nah, tapi jangan lupa juga banyak berdoa, karena semua perkara ada di tangan Allah. Ketentuan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu doa adalah merupakan penguat, merupakan pintu yang membuat kita akan mudah untuk memasuki kebaikan tersebut. Di antaranya jangan lupa banyak berdoa. Doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saya ulangi lagi, seharusnya kita menghafal ini dan terus kita mengulang-ulanginya dalam doa kita. Allahumma zidni, ya Allah, kan ini kata-kata ya Allah menjadi Allahumma. Zidni, ya, dari kata-kata zada yazidu, artinya bertambah. Allahumma zidni, ya Allah tambahkanlah untukku. Ada 3 di sini yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah syahid berkaitan dengan bahasan kita, yaitu tajdidul iman, menambah, memperbaharui dan menguatkan iman, meminta kepada Allah. Allahumma zidni imanan, ya Allah tambahkanlah kepadaku iman. Kemudian yang kedua, wa yaqinan, dan keyakinan. Keyakinan tentunya 2 bentuk lafaz doa ini berhubungan. Karena perkara keyakinan juga berkaitan dengan perkara iman, perkara yang ada di dalam hati, perkara yang terbesar, yaitu perkara akidah, perkara keyakinan. Karena amalan yang paling utama dan merupakan poros dari amalan yang lain adalah amalan hati. Allahumma zidni imanan wa yaqinan, yaitu keyakinan. Jangan sampai ada keraguan, walaupun sedikit, apalagi sebetul-betul ragu tentang adanya Allah, tentang rububiyah Allah. Allah memiliki perbuatan yang sangat banyak sekali, dan Allah Maha Kuasa. Ya, Allah memberikan hidayah. Allah juga menyesatkan bagi orang-orang yang Allah inginkan. Allah memberikan petunjuk. Makanya kita meminta kepada Allahumma, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang selalu kita ucapkan di dalam salat kita, di dalam surah Al-Fatihah, dan doa-doa yang lain, supaya kita betul-betul yakin. Dan ini juga dimasukkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu adab berdoa
agar dikabulkan oleh Allah, agar dimudahkan oleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya keyakinan. Dikatakan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin. Ketika kita meminta kepada zat yang tidak ada, ya, yang tidak bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibina atas keyakinan. Keyakinan, ya, bahwa adanya alam kubur dan kita akan mendapatkan nikmat atau azab kubur sesuai dengan amalan kita di dunia. Keyakinan akan adanya hari terakhir, yaitu hari berbangkit, yaumul ba'ats, dan adanya hari hisab, dan adanya hari perhitungan, dan adanya surga dan neraka, ya. Dan ini adalah dibina atas keyakinan. Begitu juga, ya, kita mengetahui bahwa lawan dari yakin adalah ragu. Dan kita berlindung kepada Allah SWT daripada syak, daripada keraguan. Waliyadzubillah, di dalam hati kita akan timbul mungkin kayak keraguan-keraguan terhadap perkara akhirat, terhadap adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada kita, bahkan menambahnya. Maka ucapkanlah doa yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma zidni imanan wa yaqinan. Kemudian yang ketiga, wa fiqhan. Apa fiqhan? Yaitu pemahaman agama. Bukankah kita selalu mendengar hadis Nabi SAW, hadis sahih, may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan berikan pemahaman kepada dia terhadap agama ini. Allah berikan pemahaman. Karena banyak orang yang bahkan mungkin, bukan saja mungkin, dan ada, sudah terbukti. Bahkan ada orang yang belajar agama, mendalami agama, bahkan memiliki alat untuk memahami agama tersebut, yaitu belajar bahasa Arab, mengerti atau artinya. Tetapi banyak orang yang tidak faqih. Banyak orang yang tidak paham apa yang terkandung di dalam Al-Quran berupa perintah dan larangan. Apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW berupa perintah dan larangan. Oleh sebab itu, kefaqihan, pemahaman di dalam agama adalah merupakan kebaikan yang besar apabila seorang mendapatkannya, apabila seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya kita mengetahui, telah kita sampaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala termasuk seorang sahabat yang faqih. Kita katakan yang ahli Al-Quran, yang juga mengerti ilmu tafsir, yang juga mengetahui ilmu agama. Kita bisa meyakini bahwa ini adalah diantaranya Allah memberikan permintaan dari Abdullah bin Mas'ud ketika dia sering berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Kembali kita mengatakan, jadikanlah ini adalah merupakan doa kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambah iman kita, menambah dan mengokohkan keyakinan kita, tidak ada ragu, kemudian juga menambah dan memberikan kefakihan pemahaman di dalam agama. Dan ini luar biasa, ya, doa yang singkat, 3 poin, dan isinya mencakup semua, bisa kita katakan perkara iman. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Saya ulangi lagi, doa ini mesti kita hafal dan kita selalu ucapkan di waktu-waktu yang diijabahkan oleh Allah, akan di tempat-tempat yang dikatakan suci dan diijabah oleh Allah. Doa diantaranya di Mekah, di Madinah ketika melaksanakan ibadah haji, umrah, dan yang semisalnya, ya. Dan waktu-waktu yang ijabah, banyaklah doa. Di antaranya selipkan, di antara doa kita adalah Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Nukilan yang ketiga, kalau kita lihat di sini rujukannya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengambil rujukan dari
Perkataan Abdullah bin Mas'ud yang pertama, marilah kita bersama-sama duduk menambah iman dan juga doa Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, yang pertama dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, nomor riwayat 44. Ya, adapun perkataan Abdullah bin Mas'ud atau doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang telah kita bacakan tadi, ini dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Ya, dan disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian ada nukilan nasihat yang juga berharga, yang sangat berharga dari sahabat yang lain. Bahkan seorang sahabat ini juga termasuk ulamanya di kalangan para sahabat. Bahkan Nabi SAW mengatakan Mu'az bin Jabal adalah seorang yang mengetahui halal dan haram. Berarti dia mengerti ilmu agama, berarti dia seorang yang faqih. Dan kita sangat mengenal hadis. Ya, bagi kita yang belajar tauhid, belajar akidah, dan kita selalu mendengarkan hadis ini, bagaimana nasihat atau wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, bahkan beliau diutus ke Yaman. Untuk apa? Untuk menjadi da'i ilallah, mengajak orang-orang Nasrani dan yang lainnya yang belum Islam agar mereka masuk ke dalam agama Islam, agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, agar mereka mentauhidkan Allah, ayyuwahidullah subhanahu wa ta'ala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu seorang sahabat yang alim juga, yang berilmu agama, dan beliau juga ya menasihati para sahabat yang lain. Perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ada kemiripan juga, ada kata-kata sama dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala sebelumnya, ijlisu bina. Ada perbedaan sedikit di akhir atau di potongan kedua dari perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan ijlisu bina nu'min atau nu'minu sa'atan. Mari kita duduk, mari kita buat majelis bersama-sama, kita beriman sesaat, maksudnya menambah iman kita. Penjelasan atau perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Iman nomor 105. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Imam Ibnu Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Ini juga dinukil dari kitab Al-Iman yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala, nomor riwayatnya 116. Riwayat ini kata para ulama hadis hasanun bi majmu'i turuqih. Hadis ini hasan, diterima ya, dan bisa diambil menjadi sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin karena benar riwayatnya. Setelah dikumpulkan berbagai jalan atau beberapa jalan sehingga terangkat riwayat ini menjadi hasan. Yaitu perkataan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Karena Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi. Ini juga jadi nasihat kita semua, dan kalau kita katakan ya, bagaimana kita melihat potret kehidupan para sahabat, dan juga bagi kita yang mengaku mengikuti manhaj salaf, ya, as-salafus salih, dan mereka yang terdepan adalah generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dan seharusnya juga kita bisa meniru ya kehidupan mereka. Bagaimana potret kehidupan mereka di antara sesama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Disebutkan di dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah, yaitu kitabnya Al-Iman,
Beliau mengatakan kana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu seorang sahabat ya'khudhu biyadin nafar, dia memegang ya tangan an-nafar min ashabihi, yaitu sebagian sahabat beliau, yaitu sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Fayaqul, dia memegang tangan mereka ya untuk apa? Mengajak mereka. Dan dia mengatakan ta'alau, sama dengan tadi halummu bina. Ta'alau, mari kemari. Mari ikuti kami, mari ikuti saya. Ta'alau nu'minu sa'atan, mari kita beriman, menambah iman kita ya sesaat. Ta'alau, ini ajakan beliau yang pertama, menambah iman, memperbarui iman. Ajakan beliau yang kedua, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu mengatakan ta'alau, masih juga bentuk ajakan, bentuk fi'il amar. Ya, kata perintah. Mari kita bersama-sama. Fal nadhkurillaha fanazdad imanan bi ta'atihi. Mari kita bersama-sama selalu mengingat Allah, selalu berzikir. Bukankah kita mengetahui bahwa dengan mengingat Allah akan bertambah iman? Iya. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal, di awal surat Al-Anfal. Di antara mengingat Allah adalah dengan mendengarkan ayat-ayatnya, mendengarkan nasihat, mendengarkan apa yang disampaikan di majelis ilmu. Ini termasuk berzikir kepada Allah, belajar tentang halal dan haram, belajar perkara-perkara iman. Al-nadhkurillah, termasuk juga kita mungkin di dalam waktu yang kita tidak terikat dengan misalnya kajian ataupun yang lainnya, ya, ada sifatnya adalah kita mengingat Allah berbentuk zikir, atau zikir yang mutlak. Bisa kita ucapkan kapanpun dan dimanapun kita. Dan ada juga zikir muqayyad yang secara khusus, baik zikir pagi petang, mau tidur, keluar rumah, kendaraan dan yang lainnya. Ta'alau fal nadhkurillah. Tadi antaranya makna zikrullah adalah mengingat Allah dalam majelis ilmu, karena menuntut ilmu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama ini adalah merupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal nadhkurillah, marilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kata Abdullah bin Rawaha, wa nazdad imanan bi ta'atihi, maka kita ingin menambah iman kita dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan definisi dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan definisi yang lengkap dari definisi iman. Yazidu bi ta'ah. Itu yazidu bi ta'atillah. Bertambah iman itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi para ulama mengambil definisi tersebut dari perkataan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu, dan sudah jelas di dalam ayat Al-Qur'an sudah ada juga. Ya, merupakan pengambilan istilah syariat yang paling tepat, mulai dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis Nabi, dan tentunya dari perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fanazdad imanan bi ta'atihi la'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dengan cara mengampuni dosa kita. Ya, inilah yang dikatakan adanya balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, maka Allah memberikan sesuatu. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan menambah iman kita, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya salah satu keutamaan hadir di majelis ilmu adalah diampuni dosa-dosa orang yang menyampaikan dan orang yang mendengar. Lihatlah keutamaan dalam menuntut ilmu, dikatakan di antaranya salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan dan orang yang belajar itu akan didoakan oleh semua makhluk, oleh yang berada di udara, yang berada di atas bumi, di darat, dan berada di atas lautan, bahkan juga di dalam bumi. Berdoa
binatang yang besar di lautan. Berdoa binatang yang kecil di daratan berupa semut. Dan bahkan juga berdoa para malaikat yang semuanya mereka meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu, untuk orang-orang yang menambah iman mereka, yang mereka mengingat Allah. Bahkan dengan kita mengingat Allah, pasti Allah SWT akan mengingat kita. Itulah makna dari firman Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka selalulah ingat kepadaku, kata Allah SWT, aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berzikir dan mengingat Allah, akan menambah iman kita. Nah, itu karena bentuk ketaatan dan juga ada bentuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar ditambah iman saja tidak, tetapi juga diampuni dosa-dosa kita. La'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi. Ini juga dikeluarkan oleh Imam perkataan Abdullah, setelah kita sebutkan tadi perkataan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu, ada di dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul Iman. Kemudian nasihat sahabat yang lain, ya, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala, sangat terkenal. Ya, bahkan beliau adalah seorang yang juga alim di dalam ilmu agama. Dan hampir semua sahabat kita mendapatkan banyaknya ucapan-ucapan mereka merupakan nasihat untuk kaum muslimin. Ya, sepanjang zaman, sepanjang masa. Di antaranya ada perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini kita lihat di catatan kaki atau di hasyiah, yaitu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah berkaitan dengan masalah akidah, tauhid, keimanan. Nomor riwayatnya 1140. Yaqulu Abu Darda radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, min fiqhil abdi ay ya'lama amuzdadun huwa aw muntaqisun, wa min fiqhil abdi ay ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'tihi. Ini nasihat yang luar biasa juga dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu untuk para ulama, apalagi untuk kita, ya, orang yang baru belajar agama, untuk kita orang-orang yang mempelajari agama, ya, bahkan untuk orang yang mungkin dia diberikan oleh Allah hidayah. Selama ini, ya, banyak penyimpangannya, yang selama ini jatuh di dalam dosa, Allah berikan hidayah, atau istilah dengan orang yang hijrah. Ya, perhatikan perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Renungkan dengan baik wahai kaum muslimin. Dan telah kita sebutkan sebelumnya ada doa dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu terakhir beliau mengatakan Allahumma zidni, ya, fiqhan, ya Allah tambahkan kepadaku pemahaman agama. Di sini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan min fiqhil abdi, termasuk seorang hamba itu dia paham agama. Dia diberikan oleh Allah pemahaman dalam agama, berarti dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tersebut ayya'lama, dia mengetahui amusdadun huwa aw muntaqisun, apakah imannya bertambah ataupun berkurang dengan sesuatu yang dia lakukan. Nah, ini tidak lepas dari ilmu. Maka tidak akan mungkin seseorang itu mengetahui bahwa ini ketaatan atau ini ada sesuatu perbuatan yang akan mendatangkan dosa, sesuatu perbuatan yang akan mendatangkan pahala dan keimanan, kecuali dengan menuntut ilmu, dengan belajar, ya, dengan belajar sunnah Nabi, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk seorang hamba itu dikatakan faqih, paham terhadap agama ini ketika dia mengetahui apakah bertambah imannya ataupun berkurang. Kemudian juga beliau menasihati sama. Ini poin yang kedua, dari seseorang itu
paham agama atau tidak. Ciri-ciri orang yang paham agama. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah pemahaman di dalam agama, di antaranya adalah ya'lama juga dia mengetahui nazagati syaitan anna ta'ti, yaitu adanya ya bisikan-bisikan, was-was dan tipu daya syaitan yang akan menyesatkan anak manusia, anak Adam, dari mana datangnya, ya, dari mana arah dia akan datang untuk menyimpang, untuk mengarahkan kita kepada penyimpangan dan kesesatan. Itu yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna dalam seluruh urusan agama, dan tidak boleh milih-milih. Apalagi milih sesuai dengan selera kita, cocok dengan selera kita perkara agama, kita katakan ini benar, ini saya ikuti. Kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita hindari, bahkan kita tolak. Dan ini adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, sempurna semuanya dalam perkara agama, tidak boleh setengah-setengah. Mulai dari perkara yang paling tinggi yaitu perkara akidah, tauhid, kita wajib ya bertauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah sebagaimana yang telah dilakukan, yang telah diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan turun kepada perkara yang lebih rendah daripada akidah atau tauhid, itu perkara ibadah. Masuk kita ke dalam Islam, melakukan ibadah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Tidak membuat perkara yang baru dalam agama, tidak membuat perkara bid'ah. Dan itu yang dimasukkan kita, yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah, masuklah kalian wahai orang beriman ke dalam Islam secara kafah. Seluruh perkara ibadah. Ibadah tidak boleh kita buat-buat sesuai dengan keinginan kita, selera kita, ikut-ikutan, nggak boleh. Karena Islam ini agama dalil, ya, sehingga jadi kaidah dari para ulama, tidak boleh kita melakukan suatu amalan, ya, kecuali setelah datangnya dalil. Tidak boleh kita melakukan suatu perintah, ya, dan kita anggap itu adalah suatu amalan yang kita akan lakukan kecuali setelah datang dalil. Maka masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Begitu juga dalam akhlak, dalam budi pekerti kita, muamalah kita. Tolak ukur kita bukan orang barat. Apalagi kita sabu dengan mereka, orang-orang kafir, waliyadzubillah, atau orang-orang fasik. Ya, tetapi tolak ukur kita adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang terbaik, bahkan akhlak beliau adalah yang paling tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga Allah SWT merekomendasikan dan menurunkan ayat ini agar kita meniru, agar kita menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan, ya, terkhusus di dalam perkara akhlak, dalam perkara, ya, budi pekerti. Maka itu juga makna daripada hendaklah kita masuk dalam Islam itu secara kesempurna, secara keseluruhan, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara memahami hukum-hukum Islam. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Silakan antum baca surat Al-Baqarah ini, lupa saya ayat berapa, bisa dicari di dalam surat Al-Baqarah. Ya, baca tafsir Imam Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, baca tafsir Imam Al-Baghawi, Imam At-Tabari, baca kitab tafsir Imam Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, rahimahumullah ta'ala jami'an. Bagaimana mereka menjelaskan ketika diperintahkan, pertama adalah masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Ya, ada orang yang mengatakan kalau dalam masalah ini kita mengambil, ya, sumber Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti para sahabat hanya dalam ibadah, hanya dalam akhlak, tapi tauhid menyimpang, tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti Rasulullah, para sahabat. Ini sudah jelas sesat. Begitu juga dalam perkara yang lain. Maka oleh sebab itu langsung Allah SWT mengatakan
Ketika kamu diperintahkan untuk masuk Islam secara sempurna menyeluruh semuanya dalam perkara agama, kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ditafsirkan oleh para ulama, ketika kita sudah keluar dari jalan yang ditetapkan oleh Allah, jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita pasti akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik dalam perkara akidah, banyak orang yang menyimpang akidahnya. Kalau kita belajar akidah, ada akidah Mu'tazilah, Jahmiyah, ya Qadariyah, Jabriyah, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya. Ya, maka wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini nasihat dari Abu Darda radhiyallahu taala, kita kembali kepada nasihat yang telah kita dengarkan tadi, wasiat dari Abu Darda radhiyallahu taala. Beliau mengatakan min fiqhil abdi, termasuk seorang hamba itu dia paham agama, ayya'lama, ketika dia mengetahui nazaghasyatu syaitan anna ta'ti, yaitu adanya tipu daya syaitan, jerat-jerat syaitan, ya, rencana-rencana syaitan, ya, untuk menyesatkan anak manusia, baik daripada fitnah syubhat berkaitan dengan agama yang mereka salah dalam memahami agama, dalam mengamalkannya, ya, atau dari sisi syahwat. Nah, fitnah itu ada dua, fitnah itu syubhat, fitnah itu syahwat, dan kita mesti juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di dalam doa-doa, dalam ada ayat Al-Qur'an dan yang lainnya, dalam hadis Nabi juga ada. Ya, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan wa ayyahdurun wa ayyahdurun. Ya, dari tipu daya, dari bisikan, dari jerat-jerat syaitan. Ya, dari mana mereka akan masuk? Sumbernya dari mana? Langkahnya dari mana? Ya, tahapan-tahapannya bagaimana? Ini namanya nazaghasyy syaitan. Mesti kita tahu. Ya, berarti seorang itu dikatakan paham terhadap agama. Dia mengerti bahwa ada jalan-jalan syaitan itu sangat banyak sekali. Maka dikatakan khutuwat, bukan khutwah. Kalau khutwah itu kan mufrad. Tapi Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, banyak sekali. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika iblis laknatullah alaih tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan dia sudah dicap kafir laknatullah alaih, maka dia meminta tunda waktu sampai hari kiamat, dan dia akan menyesatkan anak Adam, akan menyesatkan manusia, termasuk orang yang mengaku dia kaum muslimin. Dia akan sesatkan, ya, la'ughwiyannahum, kata iblis laknatullah alaih, pasti saya akan menyesatkan mereka, menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus, min baini aidihim wa aimanihim wa an syama'ilihim wa an ya amamihim, dari seluruh sisi, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nggak ada pintu, tidak ada celah dari hidup kita, dari manusia ini, kecuali syaitan akan berusaha untuk menyesatkan kita, untuk menjauhi kita dari jalan yang lurus. Maka seorang mesti faqih di dalam memahami ini, karena kita punya musuh. Ya, yang namanya musuh tidak ada yang dia akan membawa kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada surga, nggak akan mungkin. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan innallaha ya'muru bil adli, di dalam surah Al-An'am dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada babus salam, yaitu jalan kepada surga. Sementara iblis mengajak kita kepada neraka. Ya, yad'uhum, mengajak mereka manusia masuk ke pintu-pintu neraka, masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya, oleh sebab itu kita harus mengetahui ini jalan yang menyimpang, dan itu dikatakan seorang itu kalau paham berarti dia berusaha untuk menghindarinya, dan dia menghindarinya, maka dia telah diberikan oleh Allah pemahaman yang benar di dalam agama ini.
Yuridu, ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika mensarahkan atau menjelaskan perkataan Abu Darda radhiyallahu taala, beliau mengatakan yuridu anna min fiqhil abdi, yang diinginkan oleh oleh Abu Darda radhiyallahu taala dari nasihat ini, beliau mengatakan ayyandura fi amri imani, itu hendaklah seorang itu selalu melihat perkara keimanannya, melihat imannya. Ya, afi ziyadatin huwa am fi nuqsan, apakah imannya itu selalu bertambah atau berkurang. Fakatsiru minan nas, kebanyakan dari manusia, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yanqusu imanu wa la yantabihu. Kebanyakan manusia imannya berkurang dan berkurang terus, tapi dia tidak menyadarinya, tapi dia tidak mawas diri, tidak waspada, tidak ada intibah, tidak memperingatkan dirinya, bahkan dia larut di dalam penyimpangannya, dan itu membuat imannya terus berkurang. Kebanyakan manusia, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan masuk kebanyakan manusia yang menyimpang dari jalan Allah. Sehingga Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ketika Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti apa? Kebanyakan manusia tidak sadar mereka berada di dalam penyimpangan. Mereka tidak hati-hati, mereka tidak memperingatkan diri mereka. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka jauh dari mengikuti aturan-aturan Allah, sehingga berkurang iman mereka. Mereka tidak ada intibah, tidak ada hati-hati, tidak ada waspada. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan wa hadza min dha'fil fiqhi wal basirah, dan ini termasuk kalau kita katakan mafhum mukhalafahnya, pemahaman dari kebalikan apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, berarti termasuk lemah pemahaman seseorang, lemah ilmunya ketika dia tidak hati-hati, ketika dia tidak waspada, ketika dia tidak mengetahui langkah-langkah, pintu-pintu tipu daya syaitan terhadap dirinya. Radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, nasihat yang berharga. Di antaranya kita mungkin dalam pertemuan ini mengambil satu lagi, ya, ini nuklian dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, walaupun nasihat para sahabat itu banyak sekali. Di sini diambil juga salah satu nasihat yang lain, yaitu dari seorang sahabat yang bernama Umair bin Habib al-Khatmi radhiyallahu taala anhu. Mungkin jarang kita mendengarkan sahabat ini, tapi masya Allah sahabat radhiyallahu taala anhu banyak sekali, ratusan ribu jumlah mereka. Ya, dan semua mereka masya Allah tabarakallah, mereka adalah orang yang terbaik dari umat Islam. Dan diantaranya nasihat yang perlu juga kita ambil dan kita dengarkan yang berikut ini dinukil dalam kitab Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat dengan sanad yang hasan setelah diperiksa oleh para ulama hadis. Wa kana Umair bin Habib al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, ini yang juga kita sebutkan. Di antaranya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan definisi iman. Iman adalah keyakinan dalam hati, ya, at-tasdiqu bil qalbi, kemudian ya, al-iqrar bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawari, itu amalan dengan anggota tubuh, dengan gerakan-gerakan tubuh, bentuk ibadah. Ya, kemudian al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ini yang definisi yang sempurna dari definisi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang definisi iman. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umair bin Habib al-Khatmi radhiyallahu anhu mengatakan al-iman yazid wa yanqus, iman itu ya bertambah dan berkurang. Faqila, maka dikatakan ya kepada Umar bin Habib al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu ketika sahabatnya atau ketika generasi tabi'in mendengarnya, mereka bertanya, wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Ya, bagaimana bentuk iman itu berkurang dan bertambah dan berkurang.
Kalau dikatakan bentuknya tentunya tidak akan nampak. Dia sesuatu yang tidak nampak. Ini perkara iman. Ya, sesuatu yang tidak nampak. Tetapi di sini pertanyaannya adalah bentuk amalan. Apa amalan-amalan yang bisa menambah iman dan apa yang bisa mengurangi iman? Maka dijawab oleh Umar bin Habib Al-Khatami radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Idza dzakarnallaha 'azza wa jalla wa hamidnahu wasabbahnahu fadzalika ziyadatuhu." Perhatikan ini wahai kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang luar biasa dari sahabat yang lain. Radhiyallahu taala anhu, Umar bin Habib Al-Khatmi mengatakan, bertambahnya iman apabila kita mengingat Allah. Itu mengingatkan kita juga dari nasihat Abdullah bin Rawaha yang tadi di atas yang telah kita sampaikan. Ta'alau al-nadhkurillah wa nazdad imanan bi ta'atihi. Umar bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu ta'ala mengatakan, idza dzakarnallaha azza wa jalla, apabila kita mengingat Allah, dan telah kita sebutkan tadi makna zikir itu banyak sekali, baca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, juga mengucapkan zikir-zikir yang mutlak atau muqayyad dari waktu yang ditentukan, dan ada contoh dari Nabi, namanya kita mengingat Allah. Apabila kita mengingat Allah azza wa jalla wa hamidnahu, dan kita selalu memuji Allah, ya, dan juga wasabbahnahu, dan kita selalu bertasbih, ya, mensucikan Allah dari seluruh aib, dari seluruh kekurangan, ya, dari seluruh hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasabbahnahu. Dan apabila ini kita lakukan, kata Umar bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu, itulah dikatakan badzalika ziyadatuhu, dan itulah yang menyebabkan iman itu bertambah. Selalulah ingat kepada Allah. Bahkan kita mengetahui perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat kehidupan keseharian Nabi SAW, apalagi sahabat yang selalu bersama Nabi. Mereka mengatakan, karena Nabi SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani, adalah Nabi SAW selalu mengingat Allah pada setiap keadaan. Makanya beliau itu orang yang paling kuat imannya, yang terus bertambah imannya, yang istiqamah. Dan dia ada suri tauladan kita yang pertama. Sebelum kita juga diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Idza dzakarnallaha azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Dan kebalikannya, berarti hal yang membuat iman itu berkurang, kata Umar bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu, wa idza ghafalna, berarti di sini lawan zakarna, apabila kita lalai dari mengingat Allah, lalai daripada peringatan Allah, karena dalam Al-Quran dikatakan minal ghafilin, banyak yang diberikan oleh Allah kriteria orang yang dikatakan minal ghafilin, diantaranya orang yang lupa, yang jarang atau tidak mengingat Allah, tidak berzikir, berarti hatinya lalai. Iya. Termasuk orang yang dia diberikan peringatan tetapi dia tidak mau mengambil pelajaran dari peringatan Allah, dari ancaman-ancaman Allah. Ketika seorang melakukan dosa, maka Allah akan memberikan azab, ya. Ketika orang tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka syaitan akan masuk ke dalam hati manusia dan menguasainya. Ya, wa idza ghafalna, apabila kita lalai, kemudian wa dhayya'na, dan kita dikatakan dhayya' yaitu menghilangkan, menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah, tidak digunakan di dalam ketaatan. Banyak hanya kehidupan kita, sebagaimana Allah mengatakan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, sesungguhnya kehidupan dunia ini melalaikan kita, ya, yang isinya hati-hati hanya sekedar permainan dan senda gurau, hal-hal yang melalaikan. Itu yang kita lihat banyak, waliyadzubillah, banyaknya orang yang menghabiskan waktunya bahkan umurnya di dalam kemaksiatan, bukan dalam ketaatan, bukan untuk menambah iman. Sebagaimana para sahabat selalu mengingatkan, berharga setiap detik kehidupan mereka, waktu yang mereka lalui, dan seharusnya juga kita seperti itu. Jangan kita sampai wadaya'na, kata Umar bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu.
Termasuk di sini kalau kita katakan ada hadis Nabi SAW yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi SAW bersabda termasuk kebaikan seorang muslim atau termasuk seorang muslim itu baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak umur kita, banyak waktu kita terbuang sia-sia pada hal yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan jatuh kepada perbuatan dosa. Wa dhaya'na wa nasina. Bahkan kita melupakan Allah. Sehingga Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran, nasullah panasiyahum. Dan ini adalah merupakan al-jaza' min jinsil amal. Apa yang Anda lakukan, itu yang akan diberikan oleh Allah balasan. Sebagaimana yang di awal ayat telah kita katakan tadi, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Dan ayat yang kita barusan kita bacakan, nasullah, ketika mereka melupakan Allah, nasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Ini yang kita khawatirkan, dan ini yang membuat iman itu akan berkurang. Fanasina fadzalika nuqsanuhu, dan itulah bentuk, kata Umar bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu, adalah bentuk akan berkurangnya iman kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari nasihat para sahabat pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semakin hati-hati kita dalam perkara kehidupan dunia ini, dan selalu kita berusaha untuk menambah dan memperbaharui dan mengokohkan iman kita. Jangan sampai lemah, jangan sampai berkurang dan terus berkurang, dan ini yang dikhawatirkan. Nah, ini adalah perkara yang penting. Itulah makna daripada tajdidul iman, selalulah kita memperbaharui iman kita. InsyaAllah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang pada ahad depan, kalau Allah mengizinkan dan kita dapat bertemu kembali, kita akan juga menyampaikan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat yang lain dari generasi-generasi yang terbaik dari umat Islam, yaitu generasi tabi'in dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kita pada sore hari ini, karena waktu maghrib sudah dekat, beberapa menit ke depan. Ya, sepertinya juga tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat tentunya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.